perannya antagonis, jadi kan sama sutradaranya dipoles gitu loh. Jadi kayak misalnya lagi yang voice over yang ngomong dalam hati gitu kan gini gitu. Terus sebenarnya dia mancing gitu. Ayo, mata setan, mata setan. Bukannya anjing. Ambil buk. Sama siapa nih? Gue kan udah takut banget. Aduh, dari awal lagi dong gue. Sama Jenner udah dapet nih chemistry-nya, udah deket banget gue. Gantinya Cutari. Apa? Gak kenal. Gila lo. Gak tahu dihipnotis atau apa, tapi lu jadi burung. Jadi sepanjang episode dia cuma pik. Panjang episode guys. Gue belum kenal sama dia, gue cuma mikir kesian banget ya nih. Selamat datang di rumah singgah Ersa Mayori. Disinilah tempat kami makan, tidur, mandi. Yang punya rumah masih di atas, kita sudah datang. Kadang-kadang yang punya rumah nggak di rumah pun gue di sini loh. Gue kalau misalnya punya rumah masih di atas ya, gue udah makan itu udah tanpa izin. Itu makanannya enak banget. Magic ya guys ya. Annyeong. Kita mau ngomongin apa sih? Biasalah. Kita baca-bacain ini loh, banyak yang komen-komen kita belum pernah respon loh. Bener. Kita mau komen. Kita kayak baca surat-surat gitu. Oke. Oke, zaman dulu ya. Iya. Teman koresponden. Apa namanya? Teman-teman Apa namanya? koresponden. Sahabat pena. Pena. Gue pernah ikutan loh waktu SMA lo. Gue juga ikutan yang ada Jadi yang ada ditulis formnya. satu-satu, terus dapat sahabat pena. Bukan. Jadi kita Itu bayar. mah majalah cewek-cewek tadi. Iya Gua benar. baca juga sih. Maaf. Apa namanya sih? Kok Iya, gue lupa lupa. ya? Pokoknya ada deh. Internasional. Yang ada gambar bendera gitu. Serius? Ada. Jadi itu kita bisa milih, lo mau dapat sahabat pena dari negara mana, gitu. Gue waktu itu sempat dapat tuh orang Belanda, kalau nggak salah surat-suratan 2 atau 3 kali gitu. Habis itu udah. Udah, habis itu udah lupa. Sebentar, Iya, tahun iya. berapa? Tahun berapa? Tahun 92. Orang-orang pada kirim surat ke kita soalnya. Ngetop banget lo. Iya benar. Pada eranya. Waktu itu pada eranya, dapat surat tuh sehari bisa berapa yang paling Iya, banyak? kalian baca nggak sih tapi surat-surat Baca. yang- Oh, gitu. Terus, Baca dan bales. gitu. Baca dan Balasnya bales. apa? Lo kayak ada foto lo tanda tangan Iya, pakai foto tanda Ersa tangan. Mayori gitu. Dulu tuh yang paling rajin ngurusin itu bokap gue. Bapak kalian sama kan? Makanya mirip ya. Iya, secara kan kita anak SMP, anak SMA, sekolah main gitu kan. Terus kalau bokap beneran, ayo dong kamu harus urusin, bikin tuh kop surat yang pakai nama Ersa Mayori, ya kan? Wah pokoknya lengkap. Kadang-kadang bokap nulisin juga balesin, Oh, gue gitu. tinggal tanda tangan. Oh Kartu gitu. lebaran, bokap gue bikin bagus banget karena kan udah bapak-bapak udah pintar dong Iya. baca ya kan. Oh. Bagus banget. Selamat Hari Raya Idul Fitri gini-gini Cutari gitu. Wih, Bokap gue juga tinggal tanda tangan. Iya. Foto gue aja yang ngeprint bokap gue sampai dibikin postcard. Betul, sama. Jadi bokap tuh ngeprint foto, sekali ngeprint 50, 100 gitu kan, kita tanda tangan. Cuman gue pernah sih, ini gue sekaligus merasa berdosa sama bapak gue ya kan. Kenapa? Tiba-tiba, kamu tanda tangan ya pas gue liat foto gue semua merem setengah gitu. Jadi kayaknya zaman dulu kan milihnya pakai klise ya, Bo. Bokap gue mungkin kan matanya udah agak berkurang Udah gitu plus, kan ya. udah plus. Udah plus. Jadi gue tuh antara mau menghargai bapak gue, sama gue gak senang juga liat mau kayak gue gini. Sama harga diri gue gitu. Jadi gue Enggak, bokap gue mau pamer nih anak gue remaja cakep. Banyak tuh waktu itu nerima surat tuh per Banyak, minggu atau per hari. Ada ini nggak ada yang ngirim surat yang kayak kata-katanya paling berkesan? Oh banyak atau kata-katanya apa yang gitu? pius badudu, puitis, ada yang Dulu tuh sopan-sopan. Oh, gitu ya? Sopan-sopan, Iya, ya. aneh-aneh bahasanya, tutur katanya tuh benar-benar bahasa Indonesia yang baik dan Iya, benar. iya, Dan iya. sangat menghargai orang. Iya. Gitu. Bolehkah apabila berkenan kita menjadi teman? Wih. Terus nanti kadang-kadang ngirimin apa di dalam amplopnya tuh? Duit. Ya kan, ya kan ada Apaan? hadiah-hadiah kecil apa Oh, gitu. seperti apa ya? Seperti stiker apa gitu-gitu. Gue pernah serem waktu itu. Kenapa? Sekali. Pas gue udah di insert sih. Jadi ada yang ngiriminnya ke Guna-guna, Bu? Trans TV. Guna-guna? Nah itu gue curiganya guna-guna ya. Karena isinya Antraks gue rasa kuman antraks. banget.
Aneh banget isinya. Jadi potongan-potongan kertas gitu, Hah? terus ada Jarum, gambar-gambar. potongan rambut? Enggak, ada tulisan kayak Jawa kuno atau apa gitu deh. Oh, Itu santet aneh itu. sih, Bo. Itu aneh. banget kan. Nggak tahu tuh gue juga. Terus lu bisa bacanya? Ya enggak dong. Lebih aneh lagi. Padahal orang Jawa ya. Jawa apa Terus gue? terus lo apain akhirnya? Lo bakar, Ya udah, lo akhirnya langkahin. dilangkahin. Katanya. Katanya kan itu dilangkahin. Kalau misalnya ada kiriman apa-apa aneh-aneh itu dilangkahin. Dilangkahin. Supaya tidak terjadi ya kan. Iya. Tapi itu paling aneh sih cuma itu doang. Pada saat gue siaran tuh juga dapat banyak. Lu pas siaran dapat nggak sih surat? Dapet apa ya? Dia nggak mudeng gue rasa. Dapet itu. Dapet kali lu surat. Dapet, bukan ini surat dikasih itu loh. Apa yang buat Apa, foto? pita sonor? Bingkai foto. Bingkai foto dari Farhad Abbas apa? Masih apa gitu. Farhad Abbas? Iya, masa kalian juga pernah dapet? ya? Iya bener. Iya kan? Tapi gue pernah sekali kena tuh waktu lagi siaran. Apa-apa? panik. Enggak, gue pas siaran radio. Oh, di mana nih radio kan banyak nih. Oh, iya. Patro, Ardan atau Di Bandung. Oh, di Ardan. Radio Ardan dulu tuh, kan? Di Ardan tuh. Ardan Boys dia. Gila. Cie, Indra Boy Band. The original boy band ini. Yoi. Terus Seangkatan sama Backstreet Boys. Asik. Iya, terus jadi pendengar tuh suka ngirimin surat gitu. Ada satu tuh yang ngirimin tulisannya bagus banget, namanya Vivi. Gue inget ya, apa kabar Vi? Hai Vi. Terus dia ngirimin surat, rajin banget ngirimin surat. Gue kalau pas lagi gue kebetulan bisa ya gue balas. Cuma bener yang lo bilang ya, dulu tuh sopan banget gitu orang. Iya. Mungkin kalau yang benci tuh nggak nyempetin diri buat ngirimin surat kali. Iya, betul. dulu nggak ada social media soalnya. Kalau sekarang kan tinggal ketik, Bo. Kalau dulu mesti nulis ke kantor pos, Mikir sampai dulu. perangkat. Iya, Iya kan? iya. Masukin ke di surat. Iya kan? Repot amat gitu. Effort banget, Effort iya. banget Asli. gitu. Tapi gue pernah sekali sih dapat hate mail gitu. Gara-gara gue juga di Ardan, Oh. dia nulis panjang, dan yang seremnya ya ngirimnya nggak ke gue, Jadi, ke pemilik radio. ih gila. Hate-nya karena apa? Karena menurut dia gue sombong. Oh, sombong. Dari radio dia dengar sombong gitu. Jadi ada satu segmen yang interview gitu. Terus di situ emang gue agak sombong sih. Apa tapi definisi agak sombong maksudnya? Biasanya gue tuh kayak yang, duh kenapa sih kok gini gitu-gitu lah, yang rese gitu. Guenya rese banget, gue sih menyadari gue rese. Tapi pas sudah selesai acara gue baru yang, gue rese banget ya tadi ya. Iya, oke, baik, ya udahlah gitu kan, yang paling nggak Ternyata ada yang ternyata ada yang nggak mempermasalahkan. terima. Dan ngirim suratnya ke pemilik Wow. radionya. Oh my God. Bilang tolong tegur dong penyiar radio kamu yang namanya si ini orangnya gini. Lu ditegur? Ditegur. Terus lu bilang apa? Ya, mereka kata lagi nggak lucu makanya. deh Terus ya gue mainannya. bilang ya gue minta maaf karena emang gue tahu gue rese waktu itu. Gue bilang maaf. Ya, berbesar hati berarti. Maaf gitu. Untung sekarang makin rese. Tapi nggak ada yang komen-komen. Tapi nggak ada yang komen rese kan kayak gitu. Nggak ada nih. Teman-teman terima kasih. Aku bacakan secara random ya. Ya, baik. Ini selamat pagi, siang, sore untuk Tania MC 9657. Wow, 9657 Hai, itu apa? Tania. Tan? Kak, please bahas sinetron masa lalu. Kayak dulu kan seminggu sekali kita tunggu-tunggu. Terus film-film kayak Jin dan Jun. Iya enggak, yuk. Tersayang, tersanjung. Tersayang. Oh, gila. Nostalgia banget tuh katanya. Ya, mau ya kapan-kapan kita bahas ya. Ya boleh. Kita ya? tampung ya idenya ya. Kita tampung. Bahas oke. dikit deh sekarang. Oh ya, apa? Biar terwujudkan langsung. Lo Jin dan oke. Jun itu prosesnya gimana? Tuyul Mbak Yul. Iya, Mbak Tuyul Dia Mbak tuh Yul. bukan Jin dan Jun ya, banyak yang ketuker ya. Iya. Jadi Eca itu Tuyul dan Mbak Yul. Tapi Dia kan sama-sama berperan makhluk sebagai halus ya pada dasarnya ya. Tuyulnya kebetulan teman. Oh, ini Tuyul Mbak Yul. Iya, jadi Tuyulnya. Ya emang itu dulu dibikin sama yang sama. Ada Jin dan Jun. Tapi kalau Jin dan Jun itu Jinnya Diana Pungki. Oh. Itu dia Jini. Ya, salah juga saya. Jini, Oh iya benar. Jini itu Sarul Gunawan. Sarul Gunawan. Gunawan. Jinnya siapa ya? Yang bapak-bapak itu. Oh iya benar Jin, ya itu. Nah ada juga Tuyul dan Mbak Yu. Lo? Si Tuyul itu yang dimainkan oleh Wani Syariah. Nah, Mbak Yul itu awalnya Dominic Sanda, gue jadi Mbak Sandra, adiknya Mbak Yul. Oh, adiknya. Adiknya Mbak Yul yang ada di rumah itu tinggal sama Tuyul. Tapi itu kan sinetronnya 5 tahun. Selama 5 tahun itu Mbak Yulnya ganti 5 kali apa 6 kali. Oh, gitu. Mbak Sandranya Sandra. tetap. Kalau berubah-ubah. Itu gara-gara syuting itu ada jadi ini nggak sih Ca? Itu kan Tuyul Mbak Yul. Jadi kayak apa ke bawah sampai sekarang kayak percaya tahayul gitu nggak sih? Enggak sama sekali. Karena kebetulan di situ si Sandra ini
perannya nggak tahu keberadaan si Tuyul ini. Oh. Nggak Ada tahu. si Oni nih. Jadi si Tuyul ini kan si Ucil, kalau hari-hari biasa anak-anak pada umumnya gitu. kalau malam Kalau jadi lagi Tuyul. dikejar Algojo dia jadi Jadi Tuyul. Tuyul. Nggak kelihatan mata. Ya gue tuh bagian peran-peran terkejut-kejut karena tiba-tiba bangku melayang, piring jatuh gitu pas Tuyulnya berantem kan. Gue kan bagiannya terkejut-kejut sama pingsan. Lo udah pernah gue bahas apa belum ya? Tapi ini saat yang tepat ya. Apa? Gue yang paling inget banget ya ada satu episode lu ceritanya nggak tahu dihipnotis atau apa, tapi lu jadi burung. Jadi sepanjang episode dia cuma pik 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 pik. Sepanjang episode guys, gue belum kenal sama dia, gue cuma mikir kesian banget ya nih. Kalau sinetron jadi burung, masa kesian lu. Bayar berapa nih orang gitu? Jadi setelah tadi dia bangga-bangga dapat kiriman surat dari fans, tanda tangan, pada kenyataannya dia begini-begini. Gitu. Sepanjang episode. Iya, ada tuh, ada. Aduh, Karena kalau nggak salah Tuyul Mbak itu kan ceritanya satu episode lepas kan? lepas. Iya, Lepas. setengah Dan jam. itu sampai sekarang masih banyak loh yang komen-komen Mbak Oh, ya? Sandra. Karena dulu kan tayangnya di RCTI seminggu sekali, 5 tahun tuh. Begitu kelar, stripping di TV lain, stripping di TV lain lagi, stripping diulang-ulang Diulang-ulang. terus gitu. Terus kayaknya di YouTube gitu. Ih, seru sih tapi Semacam itu. kayak Friends gitu ya, tapi versi Indonesia Iya gitu. kali ya. Gila. Nah, tapi kalau Tari tuh yang paling diinget kayaknya tersanjung deh sama orang-orang ya. Tersanjung ya. Sama ada satu lagi lu jadi Dewi jahat Fortuna. banget tuh apa sih? Dewi Itu apa tuh? Fortuna. Dewi Fortuna yang Dewi jahat ya? Fortuna. Ih. Tapi itu sebenarnya tuh pertama kali gue punya peran antagonis. Oh. Cuma Cuma oriental karena banget ya, Tar? Tapi berkesan karena- gitu ya? enggak, karena gue pertama kali di situ perannya antagonis, jadi kan sama sutradaranya dipoles, gitu loh. Jadi kayak misalnya lagi yang voice over yang ngomong dalam hati gitu kan, gini gitu. Terus sebenarnya dia mancing gitu, ayo mata setan, mata setan. Bukannya ayo muka anjing gitu kan. Ada gue gitu. Padahal tuh gue dipancing-pancing udah gitu-gitu. Gitu. Baru diisi so. Kameranya zoom in zoom out. Iya. Lagi udah mata gue udah capek banget. Udah nggak tahu perjuangan gue sampai keluar mata gue. Apa nggak sih? Tapi kita main sinetron bareng. Apa? Sentuhan lembut. Sentuhan lembut. Sama Vira Junior, sama Vira Oh Junior. gitu. Kakak Jadi apa? Temenan Sahabatan gitu. Oh. Tapi ya jadinya berteman banget. Vira, kalau macam dari dulu ya. Iya. Tapi gitu jadi yang itu. Kasian banget sih itu ya waktu pas syutingnya sutradaranya. Kenapa? Iya, kita berdua. Kita nyalon dulu ya, berdua nyalon. Tapi di situ gue baru tau Vira Junior itu bisa nyambung sama kita. Gue pikir Vira Junior itu tuh tipe yang kayak yang iya Pendiam. iya, itu tak taunya tiba-tiba hei dari mana aja lu? Hah? Oh, sama banget nih sama orang. Temen nih temen. Satu frekuensi nih. Tapi kalau dulu tuh sinetron seminggu sekali ya Tar ya. Jadi lu syutingnya seminggu itu? Seminggu Selama itu seminggu bisa tuh syuting? 2-3 hari syuting gitu. Jadi kita nggak kekejar tayang. Dan lokasinya itu lokasi bener-bener asli gitu. Misalnya lo syuting di, kalau sekarang kan misalnya syuting di mall, itu bisa Iya. syuting kan. Oh. Ini di setnya di mall, ada ini di setnya di rumah sakit. Kalau dulu ya pergi ke rumah sakit. Oh, iya. Ya, mall ya di mall. Ya kayak film. Capek nggak? Heeh. Capek lah. Satu itu episode adegan tuyul kejar-kejaran di mall ya, di Cinere Mall itu kejar-kejaran. Beneran di Cinere Mall. Oh, oke. Wow. Seru ya. Seru banget, seru Semoga banget. terjawab. Nanti kita Ya, bahas lebih lanjut nanti lagi di kita episode dalami lainnya. lagi ya. Ini ada pertanyaan dari, aduh nggak kelihatan. Aduh. Aduh gimana Pas dulu ya? dong. Gimana? Aduh. Nah, kelihatan sama nggak? juga. Yang bawah ya. Idan Muslim 6967. Apa tuh katanya? Ceritain pertama jadi host insert karena masih ingin pada tahu. Kapan dan kenapa sebagian sudah tidak di-insert? Pasti pada nunggu nih, kalian kan pelopor cara host gosip yang natural. Alias dari hati ya, Nek. Oke, jadi sejarahnya yang masuk pertama tuh aku. Anda. Sama Jenar Jenar Maesa Ayu. Aku masuk sama Jenar 3 bulan, waktu itu kita siaran bareng. 2002 ya? 2002 ya? 2003. 20 tahun. 2003. Dan awalnya bukan kayak gitu guys. Jadi gue di castingnya itu untuk acara gosip di salon. Oh. Oh gitu serius, Pak? Oh, pintar banget. Iya. Kayaknya lo pintar
pinter, Jadi pedi. si Cici Seni Rupa yang pertama kali bilang, kan dia udah kerja di Trans TV kan. Dia bilang tuh ada casting, lo ikutan gig. Itu masih siaran di Hard Rock FM kali ya? Iya, di Hartok atau di U, kayaknya udah pindah ke U deh. Oh, oke. Terus? Kan sempat dikeluarin tuh. Bukan dikeluarin, mengeluarkan diri. Anyway, jadi gue dateng buat casting. Castingnya itu beneran di gedung Trans TV, enggak di gedung Trans TV, tapi kayak di set jadi salon, jadi Ada kacanya. ada kaca, terus ada kursi, ada segala macem meja di sini. Jadi gue sambil ngeramasin orang sambil terus ceritanya Texturnya gitu. Jadi gini diperagakan oleh model boleh ya guys? Iya. Aduh. Lo mulai dengan cuci dulu yuk. Iya benar begitu. Jadi gini, Kak, cuci dulu ya. Iya, Kak. Tahu nggak sih, Cutari tuh anak sinetronnya bagus ya. Ya ampun. Dia lagi deket banget loh sama itu, lah mainnya gitu. Terus. Kok enak nggak? Iya, udah lah tuh. Oh, kagak lolos, Bos. Nggak cocok nih. Karena kurang salon. lihai. Kurang lihai. Karena waktu itu harusnya sama Debbie Sahartian. Berdua nih. Dua, jadi ngomongnya kan gitu kan. Dia Dosen nih, mandose. pokoknya kita tahu bahasa sih. gaul zaman dulu Bahasa deh. gaul itu akhirnya kayaknya tidak lulus. Terus tapi kemudian sama mereka tuh diganti konsepnya. Konsep itu nggak jadi. Konsep itu nggak jadi, konsep salon nggak jadi. Jadinya konsep news. Mereka mau Berita. kayak berita. Kan insert kan kayak Nah, meja berita gitu kan. gue juga nggak sengaja akhirnya gue dapat lagi tuh. Gue nonton konsernya Anggun C. Sasmi di Taman Ismail Marzuki. Gue nonton, gue datang sendirian. Tiba-tiba tim insert itu udah mulai ngumpulin liputan. Padahal belum ada acaranya, tapi mereka udah ngumpulin liputannya. Si reporternya bilang, bentar, lo waktu itu casting kan? Casting lagi yuk, diganti nih konsepnya. Boleh nggak lo datang lagi? Gitu. Jadilah. Datanglah gue, langsung ditemuin sama Jenar. Berdua dicoba, langsung coba yuk, nih lo baca gitu. Jadilah jalan. Cocok, jalan. 3 bulan Lanjutan. jalan, pas udah 3 bulan evaluasi. Gue dari pikiran aja kan, acaranya kayaknya Berarti bagus lo nih. benar-benar host pertama ya? Pertama. Iya, dia the Nol. pertama. Di episode 0 beneran. Terus Bener-bener dia. Jenar kemudian nggak lanjut. Gue lanjut, digantilah. Sama siapa nih? Gue kan udah takut banget. Aduh, dari awal lagi dong gue. Sama Jenar udah dapet nih chemistry-nya. Udah deket banget gue. Gantinya Cutari. Apa? Nggak kenal. Gak kenal. gue tuh udah di dalam pala gue tuh udah aduh antagonis mati gue mati. Karena lo keinget sinetron ya. Karena peran-peran dia tadi itu matanya mau keluar itu. Padahal kan dia dipancing-pancing sutradara. Ternyata mana nih sutradaranya? Salah sutradaranya. Jadi di dalam pikiran gue guys, itu tuh udah kayak aduh nih Cutari, gue bisa nyambung gak ya nih orang kan kayaknya rese banget, antagonis segala macem. Ya udah, udah mulai di episode pertama langsung. Celah-celahan onel. Iya. Tapi bagus dong, berarti kan tektokannya Ternyata chemistry-nya tektokannya dapet, ada. tapi tektokannya beda lagi tuh. Kalau sama Jenar kan teratur ya. Kalau ini teratur rapi ya. Kalau sama dia abstrak banget yang tiba-tiba. Gitu. Kacau banget Karena udah kalau berdua. gue tuh lebih kayak kalau gue ya, maksudnya lebih nggak tertata karena gue tuh orangnya spontan kan. Iya. Apa yang gue lihat, lawas, tandanya lawas gitu. terus. Apa yang gue lihat gitu dia VT-nya gitu yang bisa cerita artisnya sama atau bisa Indra ngomong apa. Iya. Kadang ada yang Indra ngomong gue nggak kedengeran ya kan, ada yang denger kan gitu. Jadi ya udah kadang-kadang ngeblank, kadang-kadang nyaut spontan Iya. gitu. Ya kayak sehari-hari aja sebenarnya Tapi yang gitu. jelas gue waktu ditawarin insert itu awalnya gue nggak mau, Bu. tadinya. Kenapa? Karena? Jadi kenapa? Karena apa ya? Enggak lucunya waktu Indra sama Jenar, gue pernah nonton mereka, terus gue gini di TV, lagi nonton nih gue sebagai pemirsa ya, gitu. Terus karena, acaranya bagus ya nih, tapi kayak kurang apa gitu, gemes deh. Gitu, Bang, gitu, Bang. Terus tiba-tiba di kontak. Tiba-tiba di kontak. Ceritanya gini, kurang apa ya? Kurang gue. Gitu tuh ya, kan bulan depannya di kontak. Tapi lu kenapa nggak mau awalnya? Awalnya nggak mau, kenapa kan gue pikir bisa nggak ya bawa acara infotainment, bisa nggak ya gitu. Padahal belum pernah. Iya, tapi kan lu udah pernah jadi pembawa acara. Pernah.
Pernah juga bawa infotainment, cuman maksudnya nggak tahu kenapa gue kayaknya Deg-degan. kayaknya ini kan stripping tiap Iya. hari gitu kan, harus konsisten. Belum gitu. stripping itu Belum, masih sekali, Sabtu Minggu. weekend Enggak, doang. jadi tadinya tuh ya gua sama Jenar itu Oh tuh iya, cuma hari Sabtu Sabtu Minggu. doang. Iya. Sabtu doang. Sebelum sekarang di semua belt ada. Iya. Pagi, siang, sore, malam. Ya, maaf Gak ya. tau lah kenapa gue gak mau waktu itu. Tapi pokoknya ada sebuah acara, nih gue udah bilang, lihat nanti, gue selalu bilang lihat nanti. Terus seminggu, 2 minggu. Tiba-tiba temen gue ngadain fashion show. Salah satu tim insert datang. Tadi aku yang hubungin kamu waktu itu. Oh iya. Tuh kan, sama kita berarti. Gitu. Terus? Oh iya, kamu mau kan jadi hostnya? Iya, aku lagi pikir-pikir. Nih gue yang ngomong gitu ya. Eca tari ya. Oh iya, terus dia ikut aku. Kenapa kamu gak mau gue digeret berlama-lama Siapa sih? gitu? Si Anggi bukan? Mbak Vivi. Oma channel. Oh my god. Kamu mau kan gini. Gue dari aku pikir-pikir dulu bla 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 bla. Ya nanti kamu datang. Tapi itu gerak-gerik Mbak Vivi banget sih. Gandeng sih di besar hari ke. Baru kenal kan, Oh baru my ketemu. God. Gue agak takut juga, tapi kayaknya akhirnya terbius lah gue gitu kan. Iya, oke. Iya nanti ya hari ini datang. Iya, oke gitu. Datanglah gue. Akhirnya. Kemudian pas kita berdua jadi Sabtu Minggu, Ya. tiba-tiba wacana setiap hari. Baru tuh mencari harus ada lagi nih yang jagain. Karena kan kalau kita setiap hari nggak bisa. Awalnya gini, Januari itu Tari nikah di weekend. Oh iya. Jadi gue menggantikan Tari. Infal. Tugas gue adalah, oke, mau cuti, tolong cari cari yang bener-bener yang mirip. Ya susah banget dong ya kan dia nyari carilah yang paling Susah banget kan ya, iya kan gitu. Siapa yang looknya 11-12 ya gitu kan. Terus tau nggak, yang di pikiran gue cuman Eca. Gitu. Ya Untung udah. Ecanya mau ya. Nah, karena yang ngontak Mbak Mira, gue udah pernah kerja sama Mbak Mira sebelumnya Mbak di Mira itu ATP. eksekutif produsernya Insert pada saat Mbak Mira itu. kontak, gantiin Tari kan. Oh ya udah gantiin Sabtu Minggu doang tuh Tari nikah. Ketemu Indra Sama langsung. Indra. Terus tiba-tiba gue baru nikah juga waktu itu. Terus gue kan hamil tuh. Tiba-tiba Mbak Mira nelpon kayak 2 minggu kemudian. Ca, ini insert mau stripping tiap hari. Kamu bisa nggak? Kita butuh presenter lagi. Kamu bisa nggak? Tapi aku hamil, Mbak. Ya nggak apa-apa kan ngomong. Oh ya udah deh gitu. Jadi gue mulai insert itu hamil Kika. Masuk. Terus kita casting nyari cowok satu lagi. Pertama kita itu Ya, ini bukan Uli dong sebelumnya. Siapa ya? tahu ada. Ferry Ardiansyah. Oh iya ada ya. Iya. Ferry Ardiansyah ya. Lupa gue. Sempat Ferry. Pokoknya gue masuknya tuh bareng sama DJ Nox Iya, aja. sebelum Castingnya. Castingnya. sama Algani. Sama Algani ya? Iya. Lupa Bayu gue. Oktara Sama juga. Bayu Oktara Iya. juga ya. Rame sebenarnya casting Jadi ya. waktu itu udah nih cowoknya udah ada, kemudian kita ceweknya udah berempat udah berempat kan, gue, Ferry, lo berdua, ya kan, terus setelah itu kayaknya Ferry nggak diperpanjang, or dianya mundur atau apa gitu, Pokoknya nggak carilah lanjut cowok aja. lagi, Oh. terus disuruh lah gue, sama. Oh gara-gara pesennya. lo ya? Iya. Oh ya ampun, Cari gue dong, baru tahu. lo cari yang kalau bisa sih penyiar juga, terus gayanya kayak lo ya. Siapa ya? Gua angkut lah lu. Oh, gue ya, Siapa bener. lagi? Castingnya Siapa lagi? Sama sejarahnya Iya. berarti ya. Jadi gua bawanya lu, terus kayaknya nggak cuma lu akhirnya, Iya. si Nox dan lain-lain. Karena terus mereka ngontak ke Hard Rock FM dulu kan Iya, siaran iya. di situ kan. Jadi penyiar-penyiar cowok siapa aja? Akhirnya gue, DJ Nox dulu. DJ Nox itu dulu bawain acara Paranoia. Terus sama Sama Bayu Oktara. Algani kalau nggak salah. juga. Sama Algani. Tapi yang Datanglah masuk kita akhirnya lu berempat. kan, Li. Iya, yang masuk gue. Castingnya bareng kita berdua. Iya. Karena kita nggak mau Masuklah salah-salah dia. ini kan. Dilihat chemistry-nya yang oke. Dilihat chemistry oke, 4 inilah yang berlanjut terus tuh. Iya. Gitu sejarahnya. Iya. Itu sejarahnya. Itu Pas lah. kita berempat itu tapi beneran yang gua rasa tuh nggak akan terulang kapanpun sampai kapanpun sih. Iya. Gue kemanapun waktu itu ya, ke mall, ke gym apa, ditanyanya tuh Tari, Eca sama Ulinya mana? Yang gue bilang kan kita nggak sepaket ya. Masa gue kemana-mana harus berempat sih? Tapi iya sih, dan kita tuh bener-bener solid banget sampai kayak kita tuh nggak pernah, pokoknya kita bener-bener tuh ya nggak membiarkan kursi kita untuk orang lain ya. Iya bener-bener. Bener, kita saling backup banget ya. Bayangin itu acara tayang setiap hari, nggak ada libur. Libur paling cuma Lebaran ya. Iya, Lebaran doang. Lebaran.
hostnya cuma 2 pasang, tapi alhamdulillah lancar aja Aman-aman tuh. aja. Nggak pernah ada yang tiba-tiba jadwalnya bentrok. Nggak Yes. ada. Nggak bisa apa segala macam, nggak pernah. Pasti kita mau usahakan. Kalaupun Iya, kejadian tiba-tiba nggak bisa emergency, biasanya saling tolong-menolong ya. Iya. Dan kita prinsipnya serius, nggak akan ada lagi kayak gitu. Terus kita pernah sampai waktu itu lo inget nggak sih? Kayaknya baru pertama kali deh host infotainment, terus ada fashion spread di A Plus Magazine. Oh ya Oh ampun. iya. Berempat. Ya dulu ada majalah A Plus ya. Itu majalah keren banget. Iya benar-benar. Fashion, majalah fashion, terus tiba-tiba kita berempat aja gitu. Ya, gitu. Ya soalnya kan kita juga saat itu pelopor pakai kemben bacain berita ya, Boy. Ya nggak sih konsep baju-bajunya kan Tapi ya news, tapi bajunya tuh gaun kondangan nih Iya. gitu. Kemben, panjang ke Sama ini bawah. kan, kita tuh pelopor joget-joget di closing. Iya. Iya kan? Itu adegan joget-joget itu sebenarnya permintaan dari siapa sih guys awalnya? Gue curiga Tari deh nih. Enggak, jadi gua sama Tari kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget nih, jadi memang setelah selesai kita closing, Musik. kemudian musik dan kita cuma diliatin gitu doang, kita jadi kan Nggak tahu mau ngapain nih. ya. Terus waktu Iya, itu iya. kebetulan musiknya enak kan, Tar. Iya, iya. Terus kayak Joget-joget. Joget-joget. Tari mulailah dengan gini-gini ya. Gue kan nggak bisa dong ngeliat ada orang joget. Masa dia diri lo diam aja gitu? Iya. Kita apa boleh buat ya? Soalnya gitu kan, nggak bisa kan kalau sebelahnya misalnya ada yang joget kan, joget kota tuh nggak bisa dengar musik gitu. Musiknya makin kencang, tarinya makin turun. Dia makin melantai dia. Tapi yang paling ikonik tuh goyangnya Uli sih, yang begini. Lu yang Oh begini. iya iya iya. Paranoia, paranoia. Lu party banget begini, Iya. parah banget. Gue kemana-mana orang-orang suka yang Kenapa gitu kan? mohon maaf, itu Uli ya, yang suka begini ya. Aduh. Ini kalau saya tuh lebih ngulek gitu. Ya begitulah kurang Iya, lebih pokoknya sekilas ceritanya kira-kira ya. kayak Tapi gitu yang ya. sampai saat ini bertahan, Dia 20 tahun. luar biasa. 20 tahun. Wah, gila loh, Bo. 20 tahun di insert itu artinya kan lo sekarang 60 tahun. Enggak. Biasa Kan loh. gue mulai siaran 12 tahun. Oh iya, Oh, boleh, oke, boleh, oke, boleh. oke. Jadi sekarang gue 22. Oh, oke, oke, oke. Usianya. Iya. pinter ya matematikanya ya. Lumayan. Kurang 10 lagi kayaknya. Gimana ya? Iya, tapi gue sedih sekali sih waktu itu ketika ya namanya temenan terus kerja bareng kan happy kan. Ketika satu persatu mereka mulai lulus gitu ya jadi alumni itu gue kehilangan banget sih. Satu cabut. Pas Uli terakhir tuh. Kita lagi di Malaysia, Uli cabut lagi siaran sama Tari, gue datang ke studio. Habis Cuma itu baru- nangisnya bener-bener. Nangisnya bener-bener kayak mau Sedih ditinggal banget. haji ya. Iya. Maksudnya Dan ntar jadi sedih. Oke, next. Sedih. Ini Salah dari Chandra. Lulu Tif Hayati 5561. Ya. Thank you Kak Indra udah jadi MC terbaik buat Seon Ho. Ayam bebek. Udah ngeluarin ketawa Seon Ho sampai kayak gitu, bangga banget, laugh. Aduh, thank you Iya, guys. ayam bebek kita. Luar biasa katanya. Makasih juga buat Kak Tari sama Kak Eca buat vlognya. Seon Hada Indonesia. Wah, fighting. Mereka tuh keren banget ya. Kemarin baru aja nih, tapi gue sayang banget karena pas lagi sakit juga dan kebetulan baca DM-nya agak telat ya gue. Iya. Jadi Sonho Hada Indonesia, fans-fansnya Kim Sono tuh mereka sering bikin acara-acara charity. Terus kemarin diundang. Sebenarnya kalian juga mungkin diundang. Gue nggak tahu. Gue dapetnya terlambat pas Oh, baca. datang bertamu Datang. gitu. Jadi kita bikin acara ke kayak menghibur anak-anak. Ya. Anak-anak jalanan kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada kayak gitu, ada kegiatan kayak gitu. Ada next time kita ikutan ya. Next time kita ikutan. Lo tau gak sih film Kim Sono itu ya? The Child Day itu. The Child itu ya, itu tau gak film nomor 2 terlaris di Indonesia setelah Wow. apa? Setelah Parasite. Parasite. Oh. Wih, Film Korea. Film Korea. Terus satu lagi kan waktu ngevlog kita sempat wawancara tuh ya Tari ya. Iya, Ingat iya. nggak sama Siti Iya, yang pakai iya. handball. Iya. Terus kan jadi temenan. Oh, Ya, follow hai, Instagram. Luar biasa deh. Jadi Dan- bukan cuma fan meeting di Indonesia aja. Bener. Dia Dia datang kemana-mana ke ya? Korea, Wow. kemana Wow. ke negara. Dia masih keliling sampai sekarang. Siti, banget hidup lo. Siti Nida. Masih sibuk kan. Tapi kita sebagai budak-budak kita bahagia banget ya. Sebagai budak-budak kita bahagia. Terima kasih Indra udah ngisi. Aku yang makasih banget. Aduh gila, terima kasih banyak guys. Thank you Apa yang banget. membuat lu kayak bisa gitu? Bisa apa nih? Menghidupkan suasana sampai dia bisa ketawa-ketawa itu apa? Kalau menurut gue tuh, ntar gue ngomong. Apa? Kalau Oke, menurut gue silakan. tuh Indra tuh kelebihannya adalah ketika misalnya artis Korea itu datang, ketika dia tidak memposisikan dia tuh sebagai dia itu memang
public figure atau artis, Indra tuh memberikan kesempatan untuk memberikan panggung ke artis yang pada datang ke sini. Jadi bintangnya artisnya. Bintangnya tuh artisnya gitu, dan dia tuh bisa membuat orang tuh jadi kayak walaupun kita nggak ngobrol sama tuh orangnya aktor tapi kayaknya kok akrab banget gitu. Iya kan? Sama dia risetnya sih, risetnya mesti diakuin. Thank you. Emang lu riset ya? Gue berusaha sih untuk cari tahu tentang nih orang gitu. Dan kayak misalnya Sono tuh ada adegan yang dia nari-nari. Nah itu gue pelajarin tuh tariannya kayak apa. Kayak kemarin siapa sih, Jongsuk juga kan. Jongsuk kemarin datang dia nyanyi ngedance New Jeans ya. Paling nggak gue tau lah gitu dance kayak apa. Jadi bisa ngedance bareng gitu-gitu sih. Seneng banget sih gue. Tapi ya itu nggak tahu ya. Kayaknya satunya juga sih. Satu sih. Energi fans Indonesia tuh Gila ya? Oh itu mah juara. Gila ya? Lu tau gak? Kita datang berdua, itu kayak temenan Sama satu stadion. Suasananya Beneran hangat langsung gitu ya? bestie, beneran. Lanjut dari August 9535, yuk topik ngobrolin perjalanan karir awal-awal sampai sekarang, sampai setai-tainya juga nggak apa-apa katanya. Penting. Penasaran, Panjang nih tapi ya, karena panjang. perjalanan karir tidak selalu mulus apalagi awal-awal. Iya benar juga sih. Ya. Ini udah bagus kita tampung dulu ya. Ya buat episode berikutnya ini deh nanti. satu episode sendiri sih kayaknya Iya, bisa. harusnya ya. Boleh. Pokoknya sedikit bocoran aja, kalau Uli sama gue itu sama-sama dari anak radio. Ya. Awal karirnya mereka berdua sama-sama dari Gadis Sampul. Oh, iya. Apa sih kita Aneh loh guys. Aneh ya. Dan dari dulu awal Gadis Sampul kita berdua udah Kocak dibilang abis. sering kembar ya Tanya. Kita sering banget foto karena dibilang kembar gitu. Kalau kita main emang dari sebelum radio juga, karena kita SMA. satu angkatan pertukaran pelajar AFS waktu itu. Seangkatan, jadi emang udah kenal dari SMA ya. Ini aneh banget ya kita ya. Tiba-tiba dipertemukan berempat gitu. Ya, coach ya. Asik. Dan masih banyak sebenarnya komen ya. Guys, Tapi sayang kita waktunya sudah break dulu gimana? Iya Kita deh. lanjut di episode selanjutnya ya. Guys, Nanti by kita the akan way. baca komen-komen selanjutnya lagi ya. Betul. Iya. Sama Oke. ini dong, kayak tema apa yang mau dibahas juga boleh tuh. Ada usul-usulan. Ada ya? Ada. Usulan-usulannya keep them coming. Asik. Yeah. Yang pasti kita baca terus, jadi kalian komen-komen aja, kita happy banget. Thank you Yes. guys. Comment, like, and subscribe. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe anak-anak ya. Bye. YouTuber baru ya? YouTuber baru ya? Kita habis kita Lupa selamat mulu. bye By the way, ini kapan ada sponsor sih? Ayo loh. Oh iya benar. Coba tolong. Kita udah siapin loh tempatnya. Mineral water ya kan boleh. Ini nih kalau YouTube karena hobi ya kan. Gak ada usaha sama sekali loh semua emang.